Antv atau Andalas Televisi merupakan stasiun televisi swasta yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakri dan sekarang dikelola oleh anaknya yang bernama Anindya Bakri sebagai presiden direktur. Mulanya Antv adalah stasiun televisi lokal di Lampung. Stasiun televisi ini didirikan dengan nama PT Cakrawala Andalas Televisi pada 25 Oktober 1990 di Jakarta. Dan aktanya disahkan pemerintah pada 27 November 1993. Izin pendiriannya sudah didapatkan sejak 17 September 1991. Pada 1 Januari 1993, stasiun televisi yang diberi nama Antv dimaksudkan agar namanya mudah dibaca penonton, memulai siaran percobaannya di Lampung selama 5 jam dengan menelan biaya 25 miliar. Antv awalnya dimaksudkan sebagai stasiun televisi pertama yang kantor dan studionya berada di luar Pulau Jawa. Namun, pada 18 Januari 1993, Menteri Penerangan mengeluarkan SK yang membolehkan stasiun televisi swasta bersiaran nasional. Dan Antv kemudian juga mendapatkan izin siaran nasionalnya melalui surat izin nomor yang dikeluarkan pada 30 Januari 1993. Sebelum resmi memulai siarannya di Jakarta, Antv melakukan pembangunan studio di Pangadengan, Jakarta Selatan dan pemancar sementara di Mulia Center. Pada 28 Februari 1993, Antv resmi memulai siaran nasionalnya di Jakarta dengan siaran selama 5 jam. Lalu pada 1 Maret 1993, Antv untuk pertama kalinya memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya sidang umum DPR MPR. Saat itu Antv berhasil melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting kenegaraan. Dan sampai sekarang momen istimewa itu dijadikan sebagai hari jadi stasiun televisi ini. Setelah dimulainya siaran dari Jakarta, pihak Antv sudah mencanangkan pembangunan menara pemancar di Gunung Lemo, Jawa Barat dan perluasan siaran ke Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Ujung Pandang pada Juni 1993. Sehingga pada akhir 1993 diharapkan sudah bisa bersiaran tetap secara nasional. Target acara stasiun televisi ini yaitu program olahraga sebagai acara utama. Namun, tampak kemudian bahwa stasiun televisi ini mengalami kesulitan seperti dalam hal perluasan siaran yang hanya sampai di Bandung, runtuhnya pemancar dan rendahnya rating programnya. Nah, bertekad untuk memperbaiki masalah ini, pada 25 Februari 1994, Antv kemudian diluncurkan kembali sebagai stasiun televisi untuk anak muda dan remaja dengan program terutama film dan musik. Untuk memuluskan kinerjanya, kemudian studio baru Antv dipindah ke Mulia Center dan pemancarnya ke Puri Kembangan, Jakarta Barat. Lalu bekerja sama dengan TPI, Antv kemudian membangun sejumlah stasiun relay di berbagai daerah, sehingga pada akhir tahun 1994 stasiun TPI ini sudah bisa dinikmati secara nasional. Mulai 5 Mei 1995, Antv juga menjalin kerjasama dalam bentuk penayangan acara-acara MTV dan makin memantapkan dirinya sebagai TV olahraga dan musik sejak 1996. Dalam kerjasama dengan MTV, Antv tidak membatasi dirinya pada musik barat, melainkan juga musik Indonesia seperti dangdut. Komposisi siaran Antv pada saat itu adalah 40% berita, 40% hiburan dan 20% olahraga. Sejak 1996, siarannya mulai menggunakan teknologi stereo dan waktu siar sudah menjadi 22 jam per hari. Walaupun sudah punya nama yang mapan sebagai TV pemuda dan olahraga, namun Antv cukup terdampak dengan krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Stasiun televisi ini pun terpaksa memperpendek jam siarnya menjadi 14 jam dan mengurangi program impor. Belum lagi diperparah kondisi di mana Antv cenderung berada di posisi terbawah dari 5 stasiun TV swasta yang ada. Pada awal tahun 2001, Antv berhasil mencatatkan prestasi di Museum Rekor Indonesia sebagai penyelenggara konser selama 5 jam. Kemudian sejak 31 Maret 2002, Antv berkembang menjadi stasiun untuk segala usia
Sama dengan stasiun televisi yang lain, setelah menghentikan penyiaran program MTV karena MTV resmi berpindah ke Global TV per 1 Juni 2002. Namun, stasiun televisi ini kemudian menjadi terombang-ambing tanpa basis pemirsa yang kuat. Maka pada Maret 2003 nama Antv resmi diganti menjadi Antv saja. Programnya juga diperluas ke anak-anak dan keluarga, dan diharapkan dengan perubahan image yang memakan biaya 7 miliar ini, citra Antv bisa berubah di mata penonton. Walaupun Antv dalam hal pemrograman berusaha menyatakan dirinya bersifat general, tetapi Antv tetap banyak dikenal dengan program pertandingan sepak bolanya seperti Liga Super Indonesia dan Divisi Utama. Pada tanggal 29 September 2005, Antv berhasil menjalin kerjasama strategis dengan jaringan televisi dunia, Star TV. Kerjasama ini ditandai dengan diakuisisinya 20% saham Antv oleh Star TV. Dengan kerjasama ini di bawah bantuan manajemen Star TV, Antv mengalami perbaikan dalam sisi program seperti acara kuis Super Deal dan komedi seperti Tawa Sutra yang cukup populer, ditambah acara dari Star TV maupun film impor. Perubahan juga dilakukan dengan merekrut ahli pertelevisian seperti Alex Kumara dan Titian Irmansyah, ditambah perubahan logo sehingga lebih menjual. Namun akhirnya kerjasama yang diharapkan bisa membuat Antv lebih mapan berakhir karena ketidakcocokan program di mata penonton. Hingga pada Juni 2009, Star TV melepas seluruh kepemilikannya. Walaupun demikian, Antv tetap mempertahankan statusnya sebagai stasiun TV umum dan olahraga hingga 2014. Pangsa pasar Antv saat itu adalah sekitar 5% dari 180 juta penonton dan sempat meningkat setelah memiliki hak siar atas ajang sepak bola bergengsi dunia, Piala Dunia FIFA 2014 bersama TV One. Sejak 2014, Antv jauh lebih dikenal publik sebagai TV yang menyiarkan sinetron buatan berbagai negara Asia, terutama India. Dan kini acara tersebut bisa dikatakan menjadi acara umum yang ditayangkan di Antv. Awalnya program acara yang ditayangkan adalah Mahabharata sejak 17 Maret 2014. Tidak disangka-sangka acara tersebut ternyata sukses besar di kalangan ibu-ibu. Melihat hal tersebut, Antv pun mulai gencar menayangkan berbagai sinetron India. Penayangan drama India di Antv terbilang unik karena dibandingkan dengan stasiun TV lain seperti MNC TV dengan Naagin dan SCTV dengan Rampir dan Insani, hanya Antv yang terbilang berhasil menayangkannya dan bertahan lama. Bahkan program tersebut mampu mendongkrak rating Antv yang sebelumnya di papan tengah menjadi nomor 1, dan jelas tentu saja menaikkan pemasukan iklannya. Beberapa drama tersebut seperti Putaran, Tapki, Muhabbatain, Gopi, Kulpi, dan masih banyak lagi. Awalnya Antv juga berusaha mencoba peruntungan dengan menyiarkan drama Turki seperti Abad Kejayaan, Fatma Gul, dan Kansu. Program ini awalnya cukup populer, tetapi kemudian pada akhirnya hanya drama India sajalah yang dipertahankan. Banjirnya program India di stasiun ini mendapat kritikan dari masyarakat, dan tentu saja dari KPI yang mengkritik karena durasi drama-drama India itu kebanyakan cukup lama dan melebihi 30% batas program asing di TV nasional. Sebenarnya stasiun TV ini juga sudah berusaha menayangkan program lokal, tetapi seringkali mendapat rating rendah, dan ada juga yang kesuksesannya hanya seumur jagung. Misalnya ada sinetron Malaikat Kecil dari India, Cinta di Langit Taj Mahal, dan program realita seperti Facebookers, Bolistar Swagansa, serta The New It Bulaga Indonesia yang semuanya berusaha memasukkan aktor dari drama-drama India yang sudah ditayangkan sebelumnya, tetapi kebanyakan tidak sukses. Di acara yang murni pemain lokal seperti sinetron Jodoh Wasiat Bapak dan acara realita semacam Karma, Menembus Mata Batin, dan Terangkanlah awalnya memang sukses besar. Namun kemudian seperti kita ketahui bahwa program tersebut akhirnya lenyap di layar Antv, dan kalaupun ada beberapa sinetron lokal baru, seringkali ratingnya rendah. Sementara itu bagi program semacam berita seperti Topik dan Lensa Olahraga yang pernah identik dengan stasiun ini justru menghilang dan tidak pernah tayang lagi.
Secara umum, sejak 2014 rating Antv memang cenderung fluktuatif. Namun, setidaknya stasiun ini tidak lagi jauh ke peringkat papan bawah seperti dahulu. Awalnya stasiun ini cukup sering meraih posisi 1 pada 2014 sampai 2020. Namun, belakangan ini sejak tidak ditayangkannya lagi program realitas seperti Karma dan sejenisnya, stasiun ini khususnya di waktu prime time tampak mengalami penurunan menjadi di bawah RCTI dan SCTV yang memang makin populer dengan sinetronnya.